Tuhan kenapa sih kayak gini ya ampun. Iya anjir. Sakit banget ya ampun Tuhan ampun Tuhan. Tapi rasa sakitnya tuh kita nggak bisa nyentuh gitu loh kayak Iya. kita nggak bisa ngambil betadine, kita nggak bisa pakai minyak tawon untuk dipijit, nggak bisa. Jadi kayak anjing gue harus ngapain, ini rasa sakitnya sakit banget anjing fuck. Obatnya tahu nggak apa? Apa? Dia. Mar lu ambil lagi. Iya. Ini bengkoang. Damn. Terus habis itu di endingnya nanti bilang kita Paling dia kasih telur dadanya dikit banget. Kan tadi udah gue makan bang. Iya, ikan biasanya ada. Terus ada. Nah sih. Oke. Mar ngomongin moving on ya. Cause I'm moving on. I love you. Moving on and letting go. I love you but I'm letting go. Waduh. Guys, sudah ready? Udah ready. Gua lewat dulu nih. Wah. Aduh mau gua kalau batuk gimana dah? Ini apa mic gua nggak terlalu? Mampus gue. Emang udah rolling? Sudah dong. Hari ini kita Sakit. mau disclaimer dulu, gue dan Marco sakit. Ketunjukin lohankonya dong. Habis. Demi apa? Teman-teman, ini season Episode 1 terakhir. episode terakhir ya. Jadi kita udah siapin tumpengan karena Sarah mau cabut, resign dia. Anjir, gue nangis dong. Aku nggak ada pembelaan. Bercande. Tapi suka kan konten ini? Jangan lupa dong like dulu, sama subscribe. Gue belum opening nih. Ya udah. Angkat pantat hilang tepat, selamat datang di Sarah Marco. Angkat. Yeay. Nggak kerasa ya udah season 2, season episode 12. Orang kita tiap hari syuting loh. Tiap minggu syuting. Yoi, tiap langsung minggu tayang satu. di hari Sabtu. Betul. Makasih dulu dong ke Makasih untuk Adam, Alan, subscriber juga. subscriber Ada juga. Malan, Putri, subscriber Putri, juga yang udah Aini. subscribe. Nggak usah ini. Dan orang-orang yang di episode kemarin nyuruh kita untuk ke gereja. Betul. Nyuruh Emang Marco buat saat teduh. Lu disuruh saat teduh pagi-pagi. Kenapa tuh? Karena lu bilang katanya Kristen kalau orang Kristen berdoa gereja cuma sekali seminggu. Like what you mean? Every day saat teduh buat gua. Ya tapi Marco saat teduh jam 4 pagi karena di situ dia belum tidur. Iya. Lebih ke bengong sih, bukan saat bener. teduh. Jadi Iya. terima kasih buat semuanya karena kita nge-reach goal kita di season 1 ini 5.000. Ih, puji Tuhan. 5.000 subscriber. Thank you all. Thank you. Party kemana nih kita nih? Kenapa sih harus kayak gini, Bang? Kan minum Ini kan ceritanya. diver tau. Baju lu naikin. Party kemana nih kita nih? Oke. Kali ini episode Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Put golf. kita mau membahas tentang seputar moving on dan letting go. Karena Damn son. tadi malam gue bikin polling di Sarah Marco bukan question box Sarah Marco Uncut, ternyata banyak yang request buat moving on letting go. Di tengah-tengah kalau mau makan tumpeng boleh ya teman-teman ya? Oh iya. Makan sekarang boleh gak? Boleh. Yaudah. Mana centong sama centong? Centong apa centong sih? Centong. What would be the first question to open this evening's discussion? Oke, yang pertama adalah sebenarnya menurut kalian itu moving on itu kayak gimana sih? Moving on. Kalau kata John Mayer, there is a difference between letting go and moving on. Oke, apa tuh? Kalau moving on itu adalah ya udahlah, tapi untuk letting go adalah ketika kita masih ada di idea of accepting ketika mereka datang. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu belum letting go tapi udah move on, lu udah ikhlas mereka pergi, tapi kalau misalnya mereka mau balik lagi, ya well maybe we can talk about that Welcome again. back, gitu. Welcome back gitu. Welcome Tapi back kalau to misalnya sudah dua-duanya lo udah membiarkan mereka pergi, tapi untuk mereka kembali lagi kayaknya nggak dulu deh. Kalau itu letting go. Itu untuk letting go. Kalau Marco? Gitu. Setuju. Lu lagi sibuk kan ngambil tempe? Dia lagi sibuk ngambil tempe orek, guys. Enggak, kalau menurut gua ya.
Apa tadi pertanyaannya Bu? Moving on tuh apa? Moving on tuh apa artinya? Moving on buat itu lo? adalah sebuah proses ketika Oke. lu udah ikhlas. Oke. Jadi fase tahap selanjutnya setelah kayak kita udah putus ya, kita nggak bisa jalanin lagi ya saat itu. Jadi Dalam move on nggak- lah. Iya, mau nggak mau kan move on. Nah itu fasenya. Karena riset membuktikan Family status bintang. Emang ada family Emang kayak 100 gitu, bintang-bintang? bintang. Ye, Sony Tulung. Ya gue tahu Sony Tulung, tapi emang ada bintang-bintang nih. Kok nggak ada yang tulungin? Masih lucu. Udah di akhir season 1 masih lucu. Tepuk Itu. tangan. Jadi riset membuktikan katanya kalau waktu lo semua mengalami break up itu kita merasakan hal yang sama ulang, boleh diulang? Boleh. boleh. Sorry lagi sakit, boleh diulang? Boleh. Aduh, jatuh tuh semuanya. Terus Katanya break up itu rasanya hampir sama kayak punya physical pain. Karena katanya setuju. menurut Eisenberg dan Lieberman, ya. rejection triggers the Ya. anterior cingulate cortex. Ya betul. Which is linked to emotional and physical Ya. distress. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi putus tuh kayak dadanya Seder- sakit. ya, betul. Terus Ya, punya ya. neurological sense yang Yes. kayak sakit gitu kan. Ya. Kita melalui itu waktu Ya, break up. setuju. Cenah. Karena kan waktu kita lagi patah hati itu pun, correct me if I'm wrong, Cemil. our neuro system itu bekerja seakan-akan kita tuh habis ditabok gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi ada respon fight or flight. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi disakitin banget, ada yang kadang-kadang lu berantem. Berantem di tempat. Kadang-kadang orang bisa kehilangan nyawa gara-gara patah hati. Patah loh. hati. Karena membabi buta, tiba-tiba kayak anjing gue diselingkuhin, diparang. Karena itu Rasa sakit rasa yang sakit itu dalam. bikin badan kita tuh memberikan respon fight or flight. Betul. Gitu teman-teman ya. Iya. Gitu Jadi gitu. sebenarnya nggak Iya, Bapak. dramatis kan? Kenapa? Nggak dramatis buat kita ngerasain sedih yang. Traumatis iya. Iya, Iya, betul. maksudnya banyak orang, apalagi laki-laki ya, maaf. Tapi itu kadang-kadang tuh, kecuali Marco ya di sini karena Marco very in touch with his emotion. Iya. Aduh gue, cepetan gak lu ambil Bisa dulu? iya sih, makanya gue juga dari tadi nungguin. Kita gimana kalau kita ini potong dulu kan kita ngayain. Ntar dulu, ntar aja pas udah selesai. Tapi dia ini loh, anget loh dia nih. Iya. Iya kasihan. Ayo, apa buat Jadi katanya kalau menurut laki-laki tuh kadang suka anjir lu cuma baru putus doang lebay. Nah, fun fact lagi. Ya. Dari psikoterapis Lori Gottlieb. When a relationship ends without full emotional resolution, Ya. kita struggle buat accept it karena kita tuh ternyata ada narrative gap di otak kita yang kita akhirnya pengen kayak, aduh gue obses banget buat ngepenuhin narrative gap ini karena kan closure itu belum tentu Iya. omongan yang- Lo terus-terusan mencari. Iya. Gue kenapa sih kayak gini? What if I did Wrong. did different things gitu. I do different things. What? Indo aja makanya jing. Gimana kalau misalnya waktu saat itu tuh gue melakukan hal yang berbeda Ya, gitu. betul. Kalau gue ngomongin hal itu gimana waktu itu ya gitu. Betul. To fill the narrative gap ya. Tapi dalam hal moving on, kalian udah berhasil atau belum? Udah Aing mah. Kamu dari yang mana nih? Antum dari yang mana? Adalah yang di pick 2. Oh, yang di belakang banget itu. Udah nggak usah bahas. Oke, jadi pertanyaannya adalah, do you ever wonder kalau misalnya lu tuh sebenarnya actually healing atau cuman trying to look less broken in public? I wonder why. I wonder how yesterday the blue sky. Oh, Gue yang kedua. Trying Try to to look less look. broken in Iya. public. Lu? Kenapa? Kenapa dulu? Ya karena rasanya masih ada. Oh. Kalau dibilang move on sih belum ya. Ya. Karena gue merasa kayak ya kalau emang misalnya Sorry. Kayak Godzilla. bentar lagi runtuh nih tempat. Maksudnya ngerasa kayak kan Sarah sama gue juga udah tidak muda lagi ya. Kita baru menginjak kepala 2 ya. Saya kepala 2. Gue 22, dia 21. udah gak muda lagi. Golden times terus. Gitu. Tapi maksudnya kayak ngerasanya pasti pengennya setiap ketemu sama pasangan atau PDKT-an pengennya berharap Udah terjadi. dia tuh yang terakhir Yang gitu terakhir. loh. Iya. Jadi makanya ketika kayak putus lah kayak
Masa sih lagi? Masa sih gue ngulang gitu Iya. kan? Mulai dari nol. Emet. Remedial beb. Gitu. Jadi kalau gue kayak oh ya udah deh mungkin cinta bukan untuk gue saat ini. Saat Oke. ini Saat ini. dulu, saat ini Pertanyaan dulu. follow up buat Marco. Lo pernah nggak bilang kayak enggak kok gue udah nggak apa-apa. Cuman buat orang akhirnya buat stop nanya-nanya Asking lo soal question. Oh iya, selalu. Sering. Oh, oh. Karena ternyata itu karena ini yang pertama kita adalah ngomongin when moving on feels like a lie. Oke. I'm alive on you. It's all I wanna do. Lagunya Westlife apa Backstreet Boys? Westlife. Ay, terus. Emang tuh capek ya ditanyain terus. Capek Ya iyalah anjing. capek kayak nanya lagi menurut lo. Soalnya kan karena ada orang yang akhirnya move on karena dia kebanyakan ditanyain, akhirnya dia capek ngomongin itu sendiri. Ya udahlah gue udah gak ngerasa apa-apa lagi, udah gue omongin aja gitu loh. Ada yang kayak gitu. Mungkin ada orang yang ditanyain mulu, lama-lama kebuka. Dia Apa itu baju? Enggak, dia menceritakan akhirnya. Kadang itu juga terjadi. Iya kan, kadang tuh tidak Kadang. terjadi. Kalau saya celana. Oh iya baru kalau saya baju. Iya. Terus. Maksudnya kadang-kadang misalnya kayak lu kenapa sih nggak apa-apa. Lama-lama sebenarnya gue tuh masih kangen gitu. Oke. Jadi kebuka, Iya, bukan iya. masalah nipu. Mungkin nipu diri iya. Tapi bukan konteksnya tuh bukan yang kayak lu sebutin tadi. Lu sebutin tadi apa? Gue sebutin gara-gara udah kebanyakan ditanyain akhirnya Move on dia, kan? Iya move on. Nggak bisa. Fase orang tuh beda-beda, waktu orang beda-beda. Oke. Ya nggak Sal? Benar. Kalau Sal tuh nggak bisa nutupin. Oh enggak emang Sarah semua orang Ngoceh tahu. mulu. Enggak, semua orang terdekat dia tahu dari Semuanya. segi ada yang motongin ini, motongin itu juga tahu. Orang-orang terdekat gue itu ketika gue bertemu dengan target operasi terbaru minggu ini, News Flash. Itu Pemirsa balik lagi dalam Iya, betul. headline news. betul. Biasanya gue sebelum siaran gue udah cerita. Iya. Itu dari silsilah keluarganya sampai token terakhir listriknya itu gue tahu dan gue kasih tahu ke teman-teman gue karena gue nggak bisa nyimpen sendiri dan itu terbukti ketika gue bilang gue udah move on itu beneran karena mungkin karena gue nggak ada vision sedalam Marco gitu loh. Jadi selama ini tuh cuma permukaannya aja yang gue ceritain dan gue juga nggak ada ekspektasi gue akan gimana jadi ya lukanya yang nggak begitu dalam gitu makanya it's so easy for me to speak to tell stories about them ya paling seminggu 2 minggu paling lama 2 bulan lah. Berarti lu kenal sama orang ini dulu ya? Apa? PDKT-nya tuh kayak santai aja ya? Dong santai dulu PDKT dong. santai emang enggak bedanya apa? Ya kalau gue dia tuh pasti cari langsung, tahu. Oh iya. Kayak lu mau kemana, Arahnya kemana sama gua, Iya, gitu-gitu. iya, Gue iya. pasti nanya. Nih ya pertanyaan yang agak beda. Apa? Lo cerita kayak gitu. Ijo. Oh gue kira warna favorit. Kan agak beda. Kenapa warna? Iya, sorry. Terus Pertanyaannya agak beda. Kalau lu kan ceritanya kan out loud ya, vokal banget tentang siapa yang lu lagi deketin gitu atau lagi deket sama lu. Kalau Marco kan Salah harus tuh. harus di Trigger, correct. trigger dulu. Iya, harus dulu. iya. Kan lu nggak takut ngejinx? Karena kemungkinan besar Marco tuh takut ngejinx kalau nggak jadi gue malu. Oh iya. Oh kalau gue perbedaannya adalah ketika masih ringan akan gue ceritakan. Tapi kalau misal sudah serius itu jarang sekali gue ceritakan ke orang-orang. Akan gue ceritakan ketika yang serius ini tuh sudah terjadi sesuatu gitu loh. Makanya ada perbedaan ketika gue mau mulai cerita. Gue udah cerita tapi sebenarnya ini orang lama. Nah sebenarnya itu terjadi udah lewat dan mungkin udah selesai baru gue ceritakan karena ceritanya panjang dan dalam. Nah kalau misalnya ada yang gue ceritain itu kayak, lu tau gak sih kayak gue suka Masih banget hot lagi masih hot news terus gue ceritain. Itu karena menurut gue kudapan beb, it's not a main course. Gitu karena Spill tipis. Spill tipis aja. Gue nggak takut ngejinx apa nggak ngejinx juga karena Nggak prospekin ya? iya nggak ada prospek di situ, it's just for fun. Meskipun ada statement gue yang bilang I date to marry. Betul. Ketika gue ceritakan orang-orang yang ringan-ringan ini berarti he's not the one yet. Ngerti nggak? Mungkin masih dicetek-ceteknya doang. Iya, Di dicetek-cetek. atas-atas Tapi let it flow gitu loh Iya konteksnya. betul teman-teman gitu. Kalau makin intens baru. Baru aku keep lah karena ya bukan takut ngejinx sih. Karena aku nggak mau
Iya sih ada takut ngejinsin sih. Gue takutnya terlalu anjir. Is it too good to be true atau gimana? Maksudnya Makanya nggak terlalu berharap. Iya, gitu. iya gitu bisa juga deh. Gitu. Kalau lu nyeritainnya gara-gara emang lu udah tahu bakal kelanjutan atau gimana? Putus. Baru gue ceritain. Enggak, yang waktu yang kemarin lu nggak ceritain pas putus. Oh iya, kalau misalnya itu kan gue lagi deket sama cewek dan gue pengen banget sama dia kan gue pasti kasih tahu, gitu loh, supaya gue tuh paling seneng kalau misalnya orang lain tuh ikut tahu cerita jalan Karakter ini. jalan oke, gue, oke. iya. Iya, karakter ini nih. Oke. Supaya kayak, lah kalau tiba-tiba jadian, gue pengennya tuh ada backstory-nya, Anjir. gitu. Jadi pas jadian kayak, iya itu yang dulu ceritain ini ya. Iya. Supaya kayak nanti ceweknya bilang, kamu ceritain aku udah lama. Emang ada yang pernah ngomong gitu? Cewek kan sukanya digituin. Iya, emang kan? iya. Oh, masa sih? Nah, udah lama diceritain. gitu. Gue pengen dia ikut serta dalam ini gua, Tuh ya, yang lingkungan bilang Marco gua. Red- Circle dia lu. green flag ya. Iya. Guys. Yang bilang Marco red flag gue gebuk. Iya, gebukin dong. Nangis dulu. Kenapa sih selalu diain kalau Putri nyuruh nangis? Ya kan gue iyain semua. Ganteng dulu, ganteng. Malu sendiri. Keren sendiri kan. Terus. Coba kalau let's say lu berdua lagi nggak bisa move on. Ya. Sebenarnya alasan kenapa lu nggak bisa move on dan holding on to the pain itu gara-gara, apakah mungkin sebenarnya bukan gara-gara lu mau, tapi it's the last thing that you have left of them. Oh iya, ini ada juga di konten saya Dating Stall Podcast ya. Ketika kita itu tidak mau dan menolak untuk move on, kadang-kadang itulah hal terakhir yang menghubungkan kita dengan si oknum. Karena kalau misalnya lu move on, lu tuh nggak ada. Hilang ya semuanya. Iya, semua ceritanya hilang. Even the saddest thing about them, it makes you happy and alive at least. Lu punya sesuatu untuk dirasain. Karena kalau lu move on, kadang lu tuh ngerasa kosong lagi gitu loh. Numb. So it's better for you to feel the pain than to feel nothing at all. Damn. Toxic banget, tapi kadang-kadang terjadi di kehidupan sekitar ya teman-teman ya. Setuju, Apakah itu Kofi. alasan Marco belum move on? Apakah itu alasan lu? Menurut lu jaga ya? Gawang kali Adi jaga. Tahu. Jawab tapi. Iya. Move on loh. Nggak, apakah itu alasan akhirnya lu agak susah buat nge-move on siapapun? Gue tuh tipenya tuh mungkin terlalu bucin kali ya. Kalau misalnya gue udah kayak anjing nih cewek, kayaknya tipe gue banget gitu. Iya. Gue tuh bucin banget. Iya, gitu. iya. Jadi ketika misalnya putus karena beda agama, putus diselingkuhin, itu tuh rasa sakitnya tuh 2-3 kali lipat gitu loh. Buat karena gue. lu giving all kan. Karena lebih sedih ke anjing gue udah kasih semua. Ujung-ujungnya ternyata dia nggak mau sama gue. Kalau gitu kenapa dari awal mau? Ya. Kalau dia cuma kayak mungkin di otak dia kayak mungkin ya udah santai aja, PDKT-an doang. Tapi kan gue visinya tuh kayak gue PDKT untuk pacaran, abis pacaran nikah. Beda. Gitu. Beda. Jadi rasa sakitnya tuh beda. Iya, iya, beda. Sakit dia. Dia juga sakit, dia juga Tapi sayang. beda. Iya. Lu tuh emang tapi lu omongin kan di awal-awal kayak gue tuh mau pacaran buat nikah nih. Ya masuk gue diem-dieman. Cincin. Goblok banget. Goblok lu anjing. Terus dia nggak iyain gitu. Ya kan nih, buat kalian semua ya, buat Sarah juga, buat Putri juga, baju lu naikin. Buat Putri juga ya, buat Alan juga. Kita nggak bakal tahu intensi orang itu deket sama kita itu apa. Yang kita tahu apa dari action yang dia kasih. Ya, betul. Haleluya. Mau actionnya itu palsu mau enggak, ya kita taunya itu nyata. Tapi kan bisa aja dimanfaatin, bisa aja diselingkuhin, bisa aja ada maunya yang kita nggak bakal tahu. Nah itu balik lagi, either kita mau percaya sepenuhnya atau enggak. Sebenarnya bisa aja kita percaya sepenuhnya, tapi harus diikutin juga dengan kebijaksanaan. Seperti lo itu invest di reksadana. Lo harusnya ada nih bibit kek atau apa kek. Bibit, padahal kita di bibit semua ya. Iya, gue pakai bibit nih. Maksudnya bibit bobot sih. Ya udah deh, gue juga pakai. Misalnya lo investasi di reksadana gitu kan. Meskipun duit lo itu banyak dan lo percaya sepenuhnya dengan ilmu keinvestoran lo, tapi kalau misalnya lu jor-joran terus,
ya lama-lama lu rugi juga. Jadi jangan mentang-mentang lu punya duit banyak, terus lo percaya dengan kredibilitas dari saham tersebut, I don't Dan know, persenan gede. dan persenan gede itu, it doesn't mean that you have to go all in gitu loh. Harus tetap ada Money management. boundariesnya juga, Beb. Emang lu ada money management? Nggak ada. Tapi maksudnya kalau yang mau reksadana harus ada money management. Terus kapan jual, kapan beli. Iya. Harus tahu itunya. Jangan langsung duit gue banyak masukin aja. Nggak bisa Nanti gitu. congkak. Kan lu awalnya kayak gitu tapi. Bisa diem nggak? Ini lagi ngomong cinta dulu. Ini kalau reksadana saya bodoh juga, saya tahu. Bodoh di semua hal ya. Enggak lah. Artinya Enggak apa? lah. Konsisten. Artinya konsisten. Ada di punchline. Kita belum 20 menit lagi. Iya. Oh my god. Oke, terus Kalau misalnya ada statement moving on and healing is not linear, kamu percaya nggak? oh percaya, maksudnya Jadi, moving on dan prosesnya nggak sembuh. lurus, ntar mundur. Oh ntar iyalah maju. moving. Oh. Gue ada satu analogi. Misalnya lo ditabrak di jalan. Anjir. Iya. Tabrak lari. Oke. Tabrak lari. Patah atau beda? Bonyok, Oh, bonyok jelek gitu. Tapi lu masih bisa Kayak berdiri. lu lah. Iya, kayak Dia ditabrak kecelakaan. tabrak lo. lari misalnya nih. Moving on is deciding not to chase the car. Oh, damn. Gitu kayak ya udah gue tabrakan kayak gini. Tapi kan bukan berarti ketika lu membiarkan mobil itu pergi lo itu sembuh. Lo kayak oh gue udah move on. Ya tulang gue nyambung lagi nih. Iya. Ya enggak. So moving on and healing is not the same. Moving on adalah membiarkan mobil itu pergi. Ya udah gue ditabrak nih sekarang. Jadi saatnya gue Gua ke urus rumah diri sakit, gua. gue urus diri Iya. gue. Tapi masa penyembuhan dan masa pemulihannya ya Beda. tergantung Iya, tulang iya. mana yang bengkok, Beb. Pintar dah lu. I know right, thank you. Nggak jadi. Dia konsisten juga. Konsisten pintar ya? Konsisten. Kalau anjing? Kalau anjing? Anjing. Dontol. Tai lu. Dontol. Terus Waktu di proses moving on lo, pas lu balik lagi misalnya kayak lu tau kan di iPhone suka ada memories. Anjing. Ay, Muncul tuh bangsat tuh. Kadang ini anjir kayak Sumpah, bangun gua benci tidur banget. lu mau matiin alarm Iya. tiba-tiba anjing Enggak, gitu kalau loh. pas lu buka HP kan ada kayak kalau lu ada foto di atasnya suka ada foto. Iya kan? foto Ada di situ people you- reminder people you know, people nearby, Iya, people you know, people you know. people you know atau nggak gitu. yang Instagram kayak at this day di tahun berapa ada Iya. fotonya. Oh, kalau gue TikTok tuh ada tuh muncul. Oh, iya, TikTok ada juga atau nggak kan, itu sesimpel kan. ini deh, meskipun lo udah ngeblok semua akses ke oknum tersebut, ada temen yang jadi temen lo juga yang nge-repost story. Iya, atau enggak Iya. ada di story temennya itu. Ah, Aduh. kan Ah, pengen klik kepo kan nggak bisa Iya. nih. Iya. gitu. Nah itu kan lu pasti relapse kan. Pas waktu lu ngerasa relapse, lu ngerasa aduh anjir gue gagal nih atau emang lu nggak accept itu proses? Enggak lah, gue nggak pernah bilang ketika gue relapse itu adalah kegagalan, man. Even ketika kita lagi diet, just because gue makan babi di hari Sabtu, nggak membuat diet gue yang udah gue lakukan selama 2 bulan itu gagal. Betul. Ya cuma karena ya lagi relapse, saya lagi pengen banget nih makan babi, ya paling nangis kalau kasusnya ketika gue lagi kangen banget itu Iya, kambuh. iya, Ya iya. paling nangis, tapi kan gue tidak bisa me-invalidate proses 2 bulan ini gue menyembuhkan diri Oh, gitu. 2 bulan nih? Hah? 2 Enggak, bulan contoh. nih. Contoh. Contoh. Contoh, iya. Gue gibeng lo pakai sikut Batak ya anjing. Marco Gitu. gimana? Tapi kalau gue sih maksudnya kayak pengen tahu aja dia gimana kabarnya gitu. Kenapa pengen tahu lagi? Karena muncul kan, misalnya muncul nih di story, anjir udah lama banget nih nggak lihat dia nih, apa kabar ya? Follow lagi. Follow lagi anjing. Lu pernah nggak? Jujur, lu pernah nggak kayak ngelihat story misalnya gue ngupload story sama si A yang lu belum move on. Iya, misalnya. Terus karena lu kangen banget lu unblock. Sempet gue pernah pakai akun baru, namanya masih ngasal, item juga tuh, yang masih no Iya. picture. Iya. Gua lock, kepo langsung kayak anjing. Lebih bahagia tanpa gue ya. Kalau lu kangen emang ada trigger untuk kepo? Kepo lah. Kalau gue kebalikannya lagi, makin gue kangen makin gue jauhin gitu loh. Enggak, Gue kalau malah banget. kepo ngelihat itu fulfilling Sal. Oh. Itu kayak Kalau gue sakit soalnya kalau sakit, tapi maksudnya kayak seenggaknya lu nggak
penasaran gitu loh. Oh dia ternyata sibuk ini, oh ternyata dia lagi ini. Oke deh, udah gitu. Oke, Masih. studi kasus. Iya, Ya. boleh. Kalau yang lu lihat itu dia sama pacar barunya gimana? Nangis. Tapi at least kan gue tahu. At least dia tahu gitu Oh loh. dia udah move on dari gua. Kok gue belum ya gitu. Mungkin saatnya gue move on deh. Itu. Kalau aku jujur kebalikannya teman-teman, semakin aku merindukan, semakin aku relapse, semakin aku tidak mau untuk tahu tentang apapun itu. Ih, lu aneh gitu. banget. Ya nggak mau lah, do not ruin my peace. Jadi Sama biar kayak makan babi kan katanya. iya, itu Cuma kan kalau sehari terjadi, itu terjadi. Tapi selagi gue bisa tidak makan Oh, babi iya, untuk iya, iya, iya. diet gue, misalnya plant based diet gitu Iya, ya. iya, Iya. Ya why not gue menghindari orang-orang yang makan babi gitu misalnya. Betul. Tapi betul. kalau gue tuh prosesnya tuh parah banget ya kalau misalnya gue tuh lagi abis putus, itu biasa gue hilang. Bukan cuma dari dia aja, tapi dari teman-temannya, dari teman-teman gue yang kenal sama dia, gue tiba-tiba hilang dari nggak nongkrong, sosial media gue nggak ada, gue nggak ikut kemana-mana gitu loh, karena gue percaya nih kedamaian tuh mahal banget. Jadi ketika 2,5 juta ada kamar mandi dalam. Anjing. Kedamaian tuh mahal banget Beb. Jadi ketika gue lagi kangen-kangennya, tiba-tiba gue lagi dengerin lagu siapa, keinget dia, semakin I love you, but I'm iya letting itu go. siapa kek, ya. Semakin gue makin jauh, gue nggak Kenapa mau. gitu konsepnya? Iya karena gue tahu ketika gue ketemu sama dia hancur berantakan semuanya duar gitu loh. Nah, tapi ya Sar, itu tuh di jurang dari denial. Oh, Iya mungkin itu juga. Karena kalau misalnya lu ngehindarin sedemikian rupa si non-binary them he or she Iya, itu, Buset, komplit tuh. ya kan gue mau validasi aja Betul, teman-teman kayak kita ini yang komplit di sini. banget. Iya, komplit Iya. banget Iya. nih. Makasih ya. Niens. Terus? Lu tiba-tiba lu pasti suatu waktu akan dikasih Tuhan situasi di mana akhirnya lu terpaksa harus ketemu dia. Oh pernah. Terus Pernah habis itu, juga. Ya Pernah. justru kalau misalnya lu nggak membiasakan diri lu buat ngelihat kayak ya Dia udah kalau lagi kayak ya? Marco kangen ngelihat lagi, lu ngelihat sekali itu kemungkinan besar lu bakal relapse. Nah kemungkinan kecil aku terjadi dan aku move on. Jadi Betul sih. gue apa ya? Bukan serta merta ketika gue ketemu lagi secara tidak sengaja tuh gue langsung relapse, langsung panik gimana? Kaget. Ternyata di kasus gue ternyata enggak ya guys, karena aku sudah terbiasa untuk tidak tahu dia siapa, so I made them as strangers again. Damn. Jadi Sedih ya? bener-bener pukul rata, nggak ada memori apapun, semuanya gue hapus, nomor apa chat itu paling susah dihapus. Iya benar. Chat, foto dan barang-barang gue buang semuanya. Enggak, bahkan gue simpen, gue buang semuanya. Terus. Jadi ketika gue datang ketemu dia, gue adalah orang yang baru gitu loh. Karena gue tidak menyimpan bekas residu Ih. dari itu tadi apa gap, fictional gap, whatever the gap. Closure gap. Apa namanya? Narrative gap. Narrative gap yang gue bikin sendiri di kepala. Kadang itu ada kayak kenapa ya dia belum minta maaf gitu Iya, ke iya, gue. iya. Kenapa ya dia nggak ngucapin gue ulang tahun. Masih mempertanyakan. Masih mempertanyakan itu. Tapi kalau misalnya itu gue stop semua jadi jedar, you lost me at Damn. what 100%. Gitu. Dan gue juga kehilangan dia 100%. Gue nggak mau ngasih dia, gue nggak mau ngasih diri gue kesempatan untuk tahu sedikit pun satu sel darah merah pun tahu tentang dia. Jadi ketika gue ketemu sama dia, Stranger to stranger lagi. hey, what's good? Apa kabar? Dan itu terjadi. Kayak apa kabar? Gitu-gitu. Nggak Tapi emang bisa itu gue. hacksnya sih, soalnya tuh yang sering gue bilang ke teman-teman gue move on tuh, you will lose your old life to Ya. gain a new one. Iya, betul banget. Jadi In emang order. lu akan kehilangan 100% yang itu, tapi nanti lu bakal diganti 100% Sama yang baru. Betul. Gitu teman-teman. Sama kayak chapter baru aja dalam hidup. Chapter Iya, buku betul. baru sih, bukan chapter Iya. baru sih. Oh Aing. iya, soalnya deh. Nih ya. Kan bukunya kita itu Sarah Tobing Ya. bukunya. Dia chapter baru. Iya boleh sayang. Iya, boleh. sayang. ini Tadi keluar itu mie-nya. Makan tahu sini gue pegangin. enggak tumpang, ini potong dulu lah. Nanti pas closingan terus Ya gimana makannya? dipegangin nanti. Makanya sekarang nanti tumpengnya, lu potong belakangnya aja. Belakangnya ya. Ya terus. Jadi ya, kalau misalnya lo ngalamin relapse itu, terus lu
lu sempet ngerasa lu beating yourself up gak sih buat kayak aduh kenapa sih kenapa sih why am I still being like this? Oh iya dong. Di masa-masa move on itu kan kita kayak Di suap dulu Ibu. oh iya, Iya. gak enak. Di masa-masa kita menyembuhkan diri itu kan sama kayak ketika kita kehilangan narkoba itu kan. Anjay. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh aduh sakau banget nih. Adalah momen-momen dimana kayak ketika gue makan babi on my diet days, itu gue merasa besok gue harus Muay Thai 6 jam. I have to punish myself karena gue lemah, karena gue tidak bisa menerima kenyataan kalau anjing ternyata gue masih belum move on lagi, tai. Sementara dia udah main futsal sama cewek lain, keringetnya udah dielap sama cewek lain. Cing. Gandengan tangan lagi di mall. Kok personal banget? Sorry. Kayak gitu tapi Iya. balik lagi fase itu memang ada fase untuk ngatain diri sendiri tolol lah, Bego. fase-fase di mana gue nama nindik atau gue tiba-tiba mabok lagi, terus besokannya gue nangis di waktu masih tinggal sendiri ya. Iya. Fase dimana gue malamnya itu nangis, mabok. Pagi-paginya gue balik ke apartemen nangis sampai 3:30 pagi. Jam 7 gue udah bangun karena gue mau nge-gym. Itu terus selama berbulan-bulan. Damn. Tapi ya kayaknya masalah penyembuhan diri itu berbeda-beda deh setiap orang. In my case it works eventually. Meskipun caranya rada toxic kayak gitu ya teman-teman. Itu kalau dari aku ya. Marco gimana? Lu jangan cuma dari tadi ngambil nasi doang. Apa pertanyaannya? Thank you, Dam. Pertanyaannya adalah Anjir enak banget gila. Sumpah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah lu pernah nggak ngerasa kayak anjir gue masih kayak gini-gini Pernah. aja nih pas waktu Tadi ya move on. jam 5 pagi ya? Lu bisa diem gak? Bener kan? Kok lu tahu sih? Oh, jadi We've been apa? together like 3 years Lu ngapain darling. Enggak. Lu yang ketawa anjing. Oh gue reply. Iya goblok. Kalau nggak reply. Tapi kalau itu enggak sih. itu kan beda itu anger. Iya beda. Kalau misalnya Enggak kayak- anger juga sih, kayak relief. Iya oke. Oh, Akhirnya ini jodoh akhirnya gue. karma gitu. Iya. Tapi kalau yang itu pernah sih. Apa sih pertanyaannya tadi? Relapse, ketika Relapse. relapse lu ada pernah ngatain Lu diri iya. sendiri nggak? Pernah kayak. Tapi lebih enggak sih, nggak pernah gua. Lu nggak pernah Gue ngerasa cuma kayak mempertanyakan kayak apa tuh? kok gue gini-gini mulu ya gitu. Iya kayak gitu, Oh, kayak itu gitu, kayak relapse gitu, ya? kayak gitu, kayak Nah, gitu. gue berarti pernah. Tapi lu ngerasa kayak, duh apa ini salah gue ya, gue kayak gini-gini mulu atau ini gue kurang apa ya? Iya Lu pasti, pernah ngerasa gitu nggak? pasti banget. sih, gua. Sampai berdoa sama Tuhan banget sih kayak gini. Ya ampun. Iya, anjir. Sakit banget, ya ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tapi rasa sakitnya tuh kita nggak bisa nyentuh gitu loh, kayak Iya. kita nggak bisa ngambil betadine, kita nggak Nggak bisa bisa lihat. pakai minyak Iya. tawon untuk dipijit, nggak bisa. Jadi kayak anjing, gue harus ngapain? Ini rasa sakitnya sakit banget, anjing fuck. Obatnya tahu nggak apa? Apa? Dia. Mar lu ambil lagi. Iya. Ya. Suapin Sar biar dia diem. Ini gue udah ada. Itu Gue sakit. duduk boleh gak sih? Boleh duduk. Sakitnya kadang karena Terus mati lampu ya? kenapa mati lampu lu sakit anjing? Nazar. Sakitnya. Sakit. Kadang gue ngomong kayak gini ya. Udah biarin. Kadang gue mikir kayak gini ya. Gue tuh nggak nyangka gue bisa berbicara kayak gini kayak apa sih rasanya sakit hati kayak dulu sih Sar? Karena waktu di zaman itu gue tuh nggak pernah percaya kalau I can get over it for the rest of my life. Jadi nggak pernah kebayang tuh gue akan bisa kayak gini. Gue bisa ngetawain hal itu padahal gue nangisnya kayak orgil. Ya kayak gitu Neng. Tapi fase itu ada fase ngata-ngatain diri sendiri mah ada. Jadi gila. Wah. Iya. Iya jadi gila karena lu nggak Jadi bisa- gila bener. Gak bisa nyentuh rasa painnya kan. Iya. So you distract the pain through anything, nggak tahu deh. Terus kayak bingung mau lewatinnya gimana. Iya, Iya benar. Iya. Lu udah ketemu pakemnya belum? Maksudnya? Ngelewatinnya gimana? Ada selaannya nggak? Iya ada Sekarang? selaannya nggak? Sekarang. Oh kalau sekarang gue ngakalinnya karena it's not that deep, it's not that serious. Emang apa anjir kayak mungkin karena udah berumur juga kali Beb ya kan. I don't have much time now dan kenapa anjir? Mau mati lu? Enggak. Marco Iya, maksud- lahap banget anjir. Makanya dia tuh terkenal mukbang di live TikTok. Gue lapar. Terus Kayak lanjut, gitu. Sar. Jadi karena gue udah gak punya banyak waktu untuk berpikir ke arah sana, jadinya sekarang tuh lebih ya ketika terjadi ya I sit with my pain. Ya udah lu akui kalau lu tuh emang sayang itu sama orang itu. And
that would be enough for me untuk mengaku ya. Bukan gue deny lagi, anjing apaan ya kali gue kayak gitu. Enggak. Jadi gue ya emang aing sayang sama si Eta gimana? Berarti lo coming clean to yourself. Oh iya coming clean dong. Gue harus saya Sarah Tobing, saya mengaku saya menyayangi beliau ini, namun apa daya ternyata waktu Tuhan belum sekarang gitu. Benar, karena coming clean itu bagian dari akhirnya lo nyadar ke diri lo sendiri kayak ya udah iya emang gue pernah sayang, tapi sekarang udah bukan waktunya buat. Iya betul, Bukan betul. dia orangnya. Bukan dia orangnya ya terus gimana? Gimana Kalau lo dong? Mar gimana? Ada selanya nggak? Enak. Enak dan nasi kuningnya? Bukan nasi Oh, kuning. sebenarnya. Selanya Selanya. kalau lagi mau move on. Main game. Triknya. Oh main game. Oh, Main lu game untuk distraction, melupakan. lu Distraction. Tapi buat kayak lu duduk sama diri lu kayak, duh gue udah, ini waktunya nih udah selesai. Gue sampai bikin diary. Oh, journaling. Jadi kayak mungkin kayak waktu itu lagi titik tanda gua misalnya. Iya. Gue tuh bikin diary kayak ngomong ke diri sendiri lah. Gitu. Sempat seminggu bisa 3 kali, 4 kali. 4 kali ngapain? Hah? 4 kali ngapain? Berak. Baru ngomong diary gue. Apa yang lu tulis biasa di situ? Iya. Ni hao ma. Ya kan nggak tahu Mar bisa aja. Les Mandarin gue. Bisa aja lu nulis nama dia sampai halamannya penuh. Iya bikin diary nanti gak sih anjing? Hei, lagi apa lu? Di diary nggak boleh. Enggak lah anjing. Terus apa? Gue cuma bilang anjing balik lagi ya bikin tulisan lagi. Artinya ada masalah. Biasanya kalau gue bikin diary itu artinya gue pengen meluapkan aja. Lo pernah nggak baca ulang dari yang sebelumnya sama cewek Pernah. sebelumnya supaya lo akhirnya sadar kayak oh kalau gue bisa move on dari yang ini, gue juga bisa nih dari yang ini. Sebenarnya setiap wanita yang pernah ada di hidup gue Cia. itu nggak bakal bisa gue move onin karena dia bagian dari gue gitu. Wah, anjing berat. Serius, itu yang bikin kita semua pasti berubah demi seseorang. Ya. Itu pasti ketika udah melupakannya, Ada potongan-potongan Ya. dari dia tuh pasti masih ada di kita. dikit. Misalnya nih, gue dulu nggak suka sayur. Ya. Misalnya gue pacaran, gue dipaksa makan sayur. Sekarang gue jadi suka sayur. Itu kan potongan dari dia, Oke. gitu loh. Misalnya lu nggak suka jalan-jalan ke pasar misalnya, dia ngajakin. Terus jadi Sekarang lu jadi suka. Itu kan potongan dari dia masih ada gitu. Nah, gue nggak bakal bisa ngelupain semuanya, gitu. Semuanya itu yang menjadikan gue sekarang. Anjay, tepuk tangan semuanya. Balikan dong. Marco ya Allah. yang belum nikah. Nyuap aja nyuap. Oh, iya. Iya, gue salah lagi, gue takut. Jadi ya, kita main buka-bukaan. Aduh. Kenapa anjing gigit di Tahu. jari? Main buka-bukaan. Ada nggak satu hal yang lo lakuin waktu lo mencoba move on yang lo too embarrassed to say to other people, tapi itu it works on you? Kasih contoh dong. Apa? In order to move on? Iya, in order to Hal-hal. move on, lo harus ngelakuin hal ini, tapi this is too embarrassing for the public to know. Pedes. There is one time I was very close to this guy. Damn. Dan gua nggak bisa lepas dari dia. Dan dia juga kayak Cuma di sini loh guys. Biar di subscribe. Gue takut asbun lagi nih. Gue takut asbun lagi. Gak apa-apa. Lagunya kemarin kena copyright. Terus habis itu, jadi in order to get over this person, gue harus membuat satu cerita palsu. Anjing, sumpah. Cerita palsu. Jadi ceritanya dia bertanya kenapa lu ngeblok gue gitu kan? Oh iya. Kenapa lu ngeblok dia nanya kenapa lu ngeblok gue Sar? Anjir gimana caranya ini teh ya? Gimana gue ngomongnya gimana kayak masa gue bilang iya soalnya mau gimana ya bang? Gue nggak bisa move on dari lu nih. Gengsi, ada ego, ada ego di situ. Oknumnya nggak tahu. Oknumnya nggak tahu. Ada ego di situ ketika gue jujur kalau you really matter to me darling gitu kan, ada gitu. Jadi so I made up one story, sebenarnya ceritanya biasa-biasa aja. Jadi gue bilangnya gue lagi deket sama orang dan dia tahu tentang lo, terus dia Anjir nipu. Narasi sesuai lu. Iya. Terus dia tahu tentang lo dan Dia nggak mau. dia nggak mau lo ada hubungan lagi dengan gue. Jadi gue harus block semuanya, your social media, your email, your
WhatsApp your Twitter account, blah, 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 blah. So I'm really sorry for that. I apologize for that. Gak freak Jir. Lu Ya tahu itu kan nggak? makanya gue bilang Iya, it's itu very embarrassing. Lu tau gak kalau Gen Z alias gue sekarang gimana? Gimana? Gue ngobrol sama chat GPT. Sumpah, gue lebih takut orang ngeliat history chat GPT gue daripada history chat gue. Gen Z with their problem. Tapi nggak apa-apa. Sometimes it solves the problem. Lu apa Mar? Enggak pernah gue. Yang tuh embarrassing yang kayak move- misalnya lo ngelihat lo nyetir di depan apartemennya atau rumahnya. Terus Enggak pernah gue. lo normal aja. Gue kayaknya banyak deh. Gue tuh selalu, ya kalau misalnya kenapa putus, diselingkuhin, selesai. Nggak, maksudnya buat lo move on-nya ada satu proses yang dimana lo lalu Yang kayak fucked up banget proses. anjir, Bukan gila banget. Oh enggak, gue cuma blok-blokin doang. Atau enggak gue yang diblok. gue Normal. Enggak aneh kan gue. ada sih beberapa. Cuma gue rada lupa. Cuma untuk saat itu sih menurut gue fucked up ya. Ada di mana gue itu mempunyai mantan, rumahnya beda provinsi dari gue. Mampus. Kan gue gak bisa nyetir nih. So I rented a car untuk ketika weekend untuk melewati daerah rumahnya. Lewatin aja. Habis itu pulang lagi. And it costed me 500 tau, 500.000 apa 600.000 gitu pulang pergi. Untuk ngeliat dia aja. Tapi nggak pernah kelihatan. Lo nungguin depan rumahnya? Enggak, cuma lewat. Anjing, stalking banget. Itu waktu gue umur sekian lah. Itu kayak udah lama banget. Dan udah anjing, aku takut. Tapi kan ini kan the things that you're too embarrassed to say. Iya, it's very, aja. it was very embarrassing. Gue malah pernah ceweknya. Oh iya. Nah, itu Iya. gua kali, itu berarti POV gua tuh. Enggak kayak gitu. Coba dari lu yang di stok deh. Enggak di stok, jadi gue bilang kita putus, gue bilang. Masih PDKT. Iya. Jadi putus PDKT-an gitu. Karena gue ngerasa kayaknya emang gak cocok, gue lagi mau fokus juga. Terus apa? UN. Fokus ke diri gue sendiri, gue maunya apa gitu loh. Daripada lu sama gue, terus tiba-tiba nanti ketika jalan 2-3 tahun putus, lebih baik putusin di PDKT gue bilang. Karena gue masih nggak tahu mau gue apa, gue mau fokus dulu mencari tahu hidup gue. Terus dia nggak mau. Terus gue bilang, ya dalam hubungan itu dua pihak loh, nggak bisa satu doang gitu. Satu iya satu nggak gimana konsep gue bilang. Terus gue kacangin ya. Gue kacangin beberapa hari, 3 harian kalau nggak salah. Tiba-tiba dia foto gunting. Dalam hati gue anjing bikin origami. Nggak boleh ngejudge. Iya. Iya, tapi Iya. coba terus. Gue bilang bikin origami nih dia nih. Bagus Gak boleh yuk. ketawa ya gue ya? Tahu lu. Anjing ya, maaf. Gunting, gue bilang buat apa gitu. Pokoknya kalau nggak belikan aku nekat. Nekat apa bikin origami? Jualan gunting. Gunting dari Jepang kayaknya. Gitu. Terus gue bilang, ya terserah, udah bukan tanggung jawab gue lagi karena itu keputusan gue. Kalau lu nggak mau, gimana kita bisa jadian lagi gitu? Bisa dekat lagi gimana? Guanya anggot-anggotan, elunya masih kekeh. Gue bilang namanya hubungan, ya itu keputusan salah satunya itu udah diketok palu. Gitu. Terus ya udah bodo amat gitu. Tetep kan. Terus Jadi gue itu ngirimnya PC ke lu? iya foto. Oke. Gue anjir, salam banget nih cewek, gimana nih? Gimana Anak nih? orang masa meninggoy. Enggak. Tapi bukan di tangan gue. Tangan Di dia tangan sendiri. dia. Tapi Iya. inspired by your pain. Iya. Iya. Tapi kan maksudnya daripada gue nipu, ya udah deh, ayo. Iya, Tapi iya, iya. gue nggak cinta. Kan ini dosa di gue juga. Ya itu juga tadi dia patah hati yang udah tadi gue bilang, patah hati, badan dia tuh ngasih fight or flight response, makanya nggak ada, otaknya Iya. mati. Iya, itu Iya. lagi responnya fight. Terus gue bilang jangan kayak gitu. Nanti yang sedih bukan cuma gue, karena gue nggak bakal sedih. Lu bilang gitu, Mar? Iya, gue bilang. Lah, Anjing, gue kalau jadi ceweknya, anjing iya gitu, anjing demi apa sih? gue bilang tuh yang sedih orang tua lu. Gue mah enggak gitu kan. Kata-kata dia, iya. gue gak sedih. Iya. Gitu, karena kan emang hubungannya emang gak cocok. Iya. Rasa sayangnya tuh masih ngambang. Iya, 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 gitu. iya, Makanya iya. gue bilang jangan kayak gitu, nanti yang sedih orang tua. Maksudnya hidup lu masih panjang, hidup lu masih bagus. Cuma karena fase ini doang, lu langsung nutup mata pengen ngelakuin hal gila yang lu pengen. Nggak bisa gitu.
karena gue ada di fase itu waktu itu. Gue bilang nggak bisa gitu. Orang tua lu itu pasti penting dan pengen yang terbaik buat lu. Jadi jangan ya. Terus gue bilang, terus dia kayak bodoh, pokoknya harus balik gitu. Gua blok. Gua blok anjing, ganggu. Tapi itu POV dari orang yang itu. Kayak kan Sarah kan sama ini POV dari cewek yang pengennya. Cegil ya? Bukan juga, cewek Aku yang cegil pengennya dulu. balikan, Cegil, anjing. cewek yang nggak bisa move on. Ternyata orang yang jadi Oknumnya itu juga geli-geli. Ganggu anjing. Ganggu banget sumpah. Maksudnya gue udah baik, gue masih bales, gue kasih penjelasan secara detail kenapa gue nggak bisa PDKT sama lu lagi, nggak bisa jadian. Dia langsung nggak bodoh, gunting pisau, terus ada darah gitu. Nggak tahu darah atau tomat. Kuteks merah anjing. Supaya kadang-kadang cewek itu mendramatisir suatu keadaan supaya diterima. Iya nggak, Sal? Kadang. Ya tai lu. Ya gue bilang kan kadang, makanya tadi gue bilang iya. Memalsukan cerita supaya gue bisa move on dari dia. Berarti nggak kadang, sering. Ya cuma sekali, for once in my life. Tadi ngomong banyak. Itu yang keinget, nggak inget. Itu yang keinget. Hah? Tuh kan? Pokoknya gitu. Jadi kayak bukan tanggung jawab gue lagi, gue bilang. Gitu deh. Udah goblok. Terus sampai akhir dari cerita itu adalah lu udah gak kontak. Jadian lagi anjing. Dia ceweknya? Iya 2 minggu apa 3 minggu. Enggak sama cowok lain. Gue bilang ngentot, tadinya mau mati lo anjing. Terus dalam hati Marco, anjing gue kira gue sespesial itu. Enggak juga sih. Cuma gue bilang, tai katanya gak bisa move on hidup sama gue. Ya mungkin aja cuma ini jalan terbaik buat aku. Tai langsung jadian. Anjing. Lu ngerasa kayak agak down gitu gak? Anjing. Gue kayak anjing ini kayak di film nih, gue ditipu nih. Itu Tapi, sih. are you guys proud of what you did? Yang dulu? Masa lalu? Yang dulu, yang dari Sarah kan, Sarah ngelakuin semi stalking itu. Kalau lu mau bilang proud nggak apa-apa karena it gets you where you are now. Sebenarnya bukan proud sih, apa ya? Mungkin bagian itu enggak lah. Bagian itu aku do better than that. Kayak dan waktu itu juga gue masih remaja gitu loh, nggak yang gimana. Mungkin lebih ke gratitude kali, bukan proud ya. Lebih kayak anjir, thank God I survived the actual catastrophic earthquake of emotion. Karena gimana ya, waktu zaman gue putus sama mantan gue tuh selalu jelek cara gue move on-nya. Mungkin gue pernah berada di posisi cewek-cewek annoying yang nangis malam-malam jam 1:30 pagi nelpon mantannya, sementara mantan gue lagi I don't know ngapain, gue nggak tahu. Gue pernah ada di fase kayak gitu, nelponin. Terus gue udah mulai mengganggu teman-teman gue untuk nemenin gue mabok gitu misalnya dulu gitu. Cuma karena itu adalah fase yang gue dapatkan yang disebabkan kurangnya kesadaran diri gitu loh. Gue nggak ada bekal untuk stand up for yourself. Nggak ada contoh untuk gimana caranya untuk bangkit lagi tuh gue nggak punya. So mungkin bukan proud tapi rasa syukur beb, kayak tumpangan ini. Thank God you survived. Thank God you survived your 20s because it was so bad, so fucking bad. Lo Marco? Enggak. Are you proud? Enggak proud sama sekali sih. Jurnal gitu-gitu. Banyak hal bodoh yang dilakukan ketika lu masih muda. Itu udah pasti. Katanya masih 21. Ketika gue masih SD, 14-15. Underage anjing. Iya. Maksudnya banyak hal ketika kalian masih muda, kalian ada masanya pengen kayak egonya tuh tinggi banget, gede banget, pengen coba sana, pengen coba sini. Hal bodoh dilakukan itu udah biasa. Tapi yang ketika lu bounce back dari hal bodoh itu yang menjadikan diri lu itu dewasa. Anjay. Jadi banyak orang, ada yang masih belum dewasa di umur sekarang, kayak siapa? Kayak lu. Anjing lu semua. Oke, kita masuk ke messy part of healing. Apa? Ada. Messy part of healing. Sebenarnya sebelum capek. gue mulai, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Duduk, ayo. Majuin dulu sofanya. Enggak, ininya. Nah ya. Sebelum kita mulai ke Enak pertanyaan messy part of healing Telurnya kurang itu, tapi kurang banyak. Terus? sebelum kita Ini mulai Dendos. Enggak. Oh ini beli. Beli. Telurnya kurang. Terus? iya, Telur gua belum dadanya. nyoba. Terus. Harusnya ya. Telurnya tuh telur balendo. Ada itu. Enggak, itu telur balado, barendo. Oh, Barendo. Ya teman kita kan cadel Sar. Terus Apa pertanyaan nih? What Enak. is healing for you? What is healing? When do you see yourself as healed? As healed. Indo aja bang. Lo ngelihat diri lo tuh kapan ketika lo ngerasa Udah sembuh. anjir sembuh nih gue gitu. Sembuh itu maksud di otak lu tuh kayak gimana? Kita nggak bakal sembuh dari sakit yang kita inget mulu. Why are you so pessimistic? Jadi supaya supaya sembuh, jangan diinget lagi sakitnya. Kata lu Iya, nggak jadi akan lu- bisa Lu sembuh. kalau lu Iya kita ngerasa nggak bakal kayak bisa gimana? sembuh kalau sakitnya selalu kita inget. Berarti lu kalau ngerasa sembuh kalau udah nggak inget sakitnya. Iya. Oke. Kayak Tom Mingse, Apa tuh? lupa ingatan. Iya Season bener. 2. Iya bener Tom Mingse. Tom Mingse season 2. Tom Mingse. Iya. Meteor Dia kecelakaan. Garden, Meteor Garden. Iya. Makanya si Sancai teh nangis. Iya. Almarhumah Sancai. Kamu nggak inget aku? Bentar, lagunya gimana? Jumpa Woci cucu Ceni. Nah. Hai janji. Iya, pintar. Baby Su. Barbie Su almarhumah. Rest in Almarhumah. peace Barbie Su. Tapi Tom Mingse ganteng banget sumpah. Dulu Sampai sekarang masih sampai sekarang ya? masih tua. Masih tua. Udah tua. Masih Masih muda. Iya masih ganteng. Masih tua, udah ganteng. Kebalik saya. Kalau Sarah apa definition of healing? Healing adalah kayaknya kalau sembuh itu adalah kata-kata yang terlalu congkak deh. Karena healing, what is healing ya? Kayaknya healing itu ada bekas luka yang ada luka yang lukanya nggak ada, bekasnya nggak ada, Iya. ada yang bekasnya Ada. tertinggal gitu. Jadi ketika lo ngerasa lo sudah sembuh, it doesn't mean the scar wouldn't be there. Dan ketika lo lihat scarnya itu kadang-kadang ke-trigger lagi, ya kan? Oh, iya. Kadang-kadang, duh iya lagi gue pernah kayak gitu. Nah, gradual sih kayaknya. Ya. Gradual, jadi kadang-kadang lo 90% sembuh. Oh. Kadang-kadang anjing gue dulu. Buset. Maaf. Nah ini belum sembuh tuh. Yang itu belum sembuh Sekali ya. lagi. Udah. Ya, jadi kadang-kadang lo ngerasa 90% sembuh, lo bisa berbicara dengan orang itu 100% tidak ada perasaan apa-apa. Tapi kadang-kadang di jam 4 sore lagi ngeteh gitu, anjing dia dulu pernah gituin gue lagi. Gimana? Pernah ngapain? Pernah ngeteh. Pernah ngeteh jam 4 sore pas lagi ngeteh, lagi ngapa-ngapain. Dia pernah ngeteh juga bang gua. Iya misalnya kayak gitu, anjir gue dulu pernah diginiin sama dia gitu loh. Gimanain? Disakitin gitu. Oh iya. Pernah disakitin gitu loh. Nah, rasa pengen mencari maaf itulah kadang-kadang ngebuat lukanya kebaret lagi gitu. Kadang-kadang Aing kalau ditanya, "Mana sekarang udah sembuh?" 100% udah sembuh. Tapi kadang-kadang kalau ada yang Kebuka. ada yang Men-trigger. men-trigger gitu, misalnya keinget anjir dulu kurang ajar banget kayak itu, marah lagi gitu-gitu. Kayaknya nggak bisa 100% sembuh, mungkin nanti ya. Dan ketika lo mendapatkan luka itu tuh berefeknya pada cara lo mengambil keputusan setelahnya. Nah kadang-kadang cara lo mengambil keputusan di orang baru itu kelihatannya kayak lo tuh belum sembuh gitu. Lo tuh masih berproses untuk sembuh gitu. Karena orang baru itu tidak familiar dengan luka lo. Karena lo gak berani cerita tentang trauma lo ke orang yang baru. Kenapa? Karena orang baru itu melihat trauma lo sebagai trauma yang tidak bisa sembuh gitu. Kacau nih, dia pernah ada kayak gini, lu traumanya dulu kayak gini, aduh ntar dulu deh, gue cabut dulu deh. Gitu kadang-kadang dua mata pisau itu loh yang ngebuat kayak
sometimes we need someone to help you with your trauma. Sometimes you need to be responsible of your trauma. Ya kalau itu agak bingung sih gue, mungkin psikolog bisa jawab sih Beb. Kalau menurut Bapak sebagai sarjana psikologi Universitas Indonesia? Perhotelan saya bohong anjing. Bohong anjing, perhotelan gue. Ntar gue disalahin lagi. Gimana? Jadi bagi lu tuh so far sembuh itu di saat lo udah tahu trauma lo apa dan lo bisa ngindarin gitu. Kalau so far sih trauma. So far pengetahuan gue tentang sembuh adalah sesimpel gue udah nggak ngerasa, gue nggak nyari closure itu lagi. Ya udahlah itu. Okay. Tapi kalau misalnya ditanya sakit mah sakit. Cuma kalau nyari closure, nyari alasan kenapa dia belum minta maaf sama gue, kayaknya it's different case deh. Damn bro ya. What if I tell you? Kan menurut riset, healing itu doesn't mean feeling better. Healing itu nggak sama dengan feeling better. Tapi healing means being able to sit with the pain without letting it destroy you. Kalian? Setuju nggak? Saya kasih 10. Kok mau pesing sih, lu berak ya? Pesing bau ya gimana konsepnya? Anjing? Anyway, kenapa nih Adam, kenapa nih? Bau Aikos goblok. Oh, bau Aikos. Maaf. Bau Aikos. Apa tadi pertanyaan? Oh, setuju gue. Healing doesn't mean that it's gonna be comfortable for you kan. Sama kayak kita tuh lagi pasca operasi aja. Oh, iya nggak Beb? Proses penyembuhannya. Proses penyembuhannya itu kadang-kadang kayak tai gitu. Betul. Proses Minum minum obatnya, proses penerimaan kalau akan ada luka di hidung atau di pantat gitu. Bukan lu. Gue nggak cerita tentang lu, ada teman gue yang emang operasi pantat gitu terus sekarang Operasi pantatnya kan diem-diem teman. Jadi aku setuju, healing doesn't feel comfortable at all because that's the moment lu tuh balik lagi ke diri lu gitu loh. Ya nggak Beb? Karena kalau nyaman, sometimes it feels like you're denying the pain. Betul. Gitu. Betul. Nggak ngerti gue. Pertanyaannya pun gue nggak ngerti. Pertanyaannya adalah statement. statement. Enggak. Kalau misalnya healing itu Rasanya kayak tai. Iya, nggak berarti lu harus ngerasa baik. Healing tuh nggak di saat lu akhirnya merasa sembuh, tapi Setuju. merasa akhirnya lu bisa menerima kalau lu lagi ngerasa sakit. Oh, setuju. Maksudnya ketika lu nantinya ngelihat misalnya dia sama yang lain, dia udah bahagia, lu juga kayak oh ya udah. Menurut gue itu healing. Jadi nggak gondok, nggak sakit hati, nggak tiba-tiba trauma, nggak anxiety. Itu menurut gue udah healing dan move on. Lu pernah ngerasa nggak kalau misalnya sebenarnya yang lu sedihin itu adalah kehilangan bagian diri lo yang cuman terjadi kalau lagi sama partner itu? Iya. Dia banget. Kenapa lu banget? Cerita. Sama yang kayak tadi gue bilang kan, karena memorinya itu udah jadi bagian dari hidup gue. Dia tuh menyatu gitu DNA-nya. Iya. Menjadi sebuah mutasi gen. Iya. Dulu misalnya, gue nggak suka jogging. Sampai sekarang nggak suka gue. Tapi udah titik. Cuma kasih tahu doang. Gue nggak suka olahraga. Gitu. Terus? Tapi waktu itu gue coba makan sayur, makan buah. Awalnya nggak suka tapi dipaksa. Jadinya sekarang suka. Balik lagi tuh jadi bagian dari kita. Sarah, do you ever miss that version of yourself? that version of myself yang dulu. Yang dulu sama, yang cuman keluar sama pasangan dulu itu. Nggak terlalu juga sih karena saya kan tergantung karakter ya. Saya kan tergantung klien maunya seperti apa. Jadi kalau Marco itu dia mengambil dan menjadikan itu bagian dari personalianya. Kalau aku teh lebih kayak apa yang bisa ku ambil dari dia sebagai Benefit buat lo. Sebagai benefit buat gue. Misalnya dulu tuh gue pernah deket sama seorang dokter. Oh. Jadi mulai spill nih. Yang lama. Oh iya, santai. Ada yang baru. Nggak tahu, belum ada teriakan sih. Dokter ada 2. Diem anjing. Lah, lu yang ngomong. Kan gue bilang udah gak usah diinin lagi. Oh, iya. Anjing. Nanti gue Ini contoh. Ini contoh
dokter hewan dulu, Wing dokter dong, hewan. wing dong. Contoh. Contoh anjing. Kan dokter dulu. Jadi sesimpel kayak misalnya kalau lagi sakit apa tuh obatnya apa, kayak gitu-gitu. Terus harusnya makan apa, kayak gitu-gitu. Terus selera musik gitu. Misalnya gue juga terpapar dengan orang yang dulunya kerjanya di bidang musik gitu misalnya. Tapi untuk menjadikan mereka sebagian bagian dari personalia gue nggak bisa gue. Gitu aja sih bang. Iya santai. Gitu-gitu bang, gitu bang. Itu kan pertanyaannya Put ya. Iya. Jadi karena lo udah. Tapi gue kangen sih. Oh, Gue yang lalu tuh kangen. Karena mungkin karena sakit mulu ya, trauma. Jadinya tuh gue mulai nge-back off gitu. Nge-back off banyak banget kesempatan, banyak banget perkenalan. Tapi sekarang lu udah capek? Capek banget. Capek apa nih? Capek Capek kenalan lagi. lagi, capek ngulang lagi. Jadi kayak ya udah, enggak deh. Coba ya pertanyaan tentang anger, ego, and unfinished conversation. Hah? Anger, ego, and unfinished conversation. Oke. Anjir. Lu pernah mikirin satu skenario nggak di mana akhirnya mereka balik, tapi lu akhirnya karena ada anger sama ego lo itu lu jawab di skenario itu lu jawabannya adalah nggak mau balikan sama dia, tapi mau bikin dia ngerasa apa yang lo rasain sekarang. Enggak lagi, gue nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah sampai Pas sekarang. putus pernah. Pas lagi putus gue diputusin atau gue diselingkuhin itu pernah banget. Gue selalu bilang semoga dia dapat karma yang setimpal. Karma baik boleh, karma buruk boleh. Tapi pokoknya karma aja. Supaya dia seenggaknya sedikit ngerti berada di posisi gue. Gitu. Tapi apa yang lo dapat juga kalau misalnya mereka akhirnya mengerti apa yang lo rasain? Satisfaction gak sih? Mungkin aja dia bukan balik ke gue, tapi dia menjelaskan dan minta maaf. Oh, closure. Iya. Oke. Gitu. The narrative gap again ya. Itu mungkin ego gue ya. Iya. Lu sama Apa-apa tadi sekali nggak pertanyaannya? pernah bikin skenario di otak lu kalau misalnya nanti mereka balik lagi, gue akan nolak bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue mau dia ngerasain apa yang gue rasain. Kayaknya gue pernah untuk kayak anjing, lu lihat ya kalau lu balik lagi gue udah kayak gimana. Iya. Lu lihat lo sekarang. Ada beberapa yang terjadi beneran, mereka balik gitu ke gue terus kayak perasaannya tuh bukan kayak ini sekarang Put, lebih kayak bukan ego itu yang ternyata mengambil alih gue. Misalnya kayak I thought I would be so full of pride ketika mereka datang kedua kali ke gue, tapi ternyata enggak loh, karena ketika mereka datang itu gue tuh udah bukan Sarah Tobing yang dulu. Jadi gue melihat mereka sekarang datang lagi, bukan datang untuk balikan ya, kayak untuk rekonsiliasi lagi, Anjay. untuk bertemu lagi, untuk menjadi teman lagi. Which dulu tuh gue gak pernah kebayang untuk menjadi teman sama mereka. Tapi ternyata ketika kita dewasa dan itu terjadi, gue ngeliatnya sebagai oh we're an adult now. Jadi bukan ada amarah, bukan ada pride, bukan ada kayak arogan gitu, tapi lebih kayak anjir dulu tuh gitu loh. Dulu tuh kita kayak gini gitu. Meskipun gak gua keluar secara verbal ya, tapi dalam hati vibe-nya itu yang gue dapet. Anjay, dulu kayak gitu, kayak gini-gini. Tapi ya meskipun terdengar sangat mustahil ya teman-teman manis yang ada di sini, mungkin sekarang lagi bobrok banget anjing. Tapi within 7 or 7 years ketika lu Within 7 or 7 years. within 5 or 7 years, Iya, within 5 or 7 years ahead, lu bakal ngerasa kayak anjir, dulu tuh gue pernah kayak gini sama dia ya. Gitu. Mengenang aja, tapi ada beberapa kasus emang tetap kayak tai rasanya. Simpan. Simpan apa? Krispati. Iya, simpan apa? Sampai aku. Akhir Lu bisa diem gak anjing? Kan gue lanjutin lu anjing. Nggak boleh, gue yang nyanyi. Ya udah. Ada di sana. Lu juga bisa diem gak? Anjing. Boleh nggak gue lanjut? Boleh. Ya, gini ya teman-teman. Kalau misalnya mereka datang buat minta maaf. MLM pasti. Atau nggak nawarin Tupperware. Atau nggak Allianz. Paling ini Allianz. Duit, anjing. Iya, Allianz. Asuransi anjir. Terus? Kalau misalnya mereka datang dan mereka meminta maaf dari lo, would that apology be accepted dari kalian, atau malah kalian ngerasa enggak, gue nggak mau maafin karena ini bakal mengganggu kedamaian diri Anjing, gue yang egois udah gue banget lu. bikin. Kalau gue sih gue maafin, cuma maksudnya kayak nggak bakal bisa temenan lagi, nggak bakal bisa deket lagi, udah parting ways aja. Tapi dia minta maaf pas waktu lu masih belum bisa move on, lu masih mau maafin? Gue maafin pasti. Tapi untuk temenan nggak. Kayaknya nggak bisa deh.
Dulu tuh gue punya Ayam, gua tuh, punya ayam. bukan punya Punya tai. Dulu gue punya Monyet. omongan. Diem dulu. Terus Sampai mana saya? omongan, punya omongan. Saya tuh dulu punya omongan. Iya. Maksudnya ketika kita udah nggak bisa bersama lagi dan ada orang lain yang menggantikan gua dan lu terlihat bahagia, ya tugas gua udah selesai di situ. Jadi Cakep. kita nggak bakal bisa lagi ketemuan, nggak bakal bisa lagi kenal, nggak bakal bisa lagi temenan, nggak bakal udah beda dunia intinya. Iya. Itu. Oh. Jadi ketika sekalipun dia minta maaf datang atau kayak can we still be friends udah nggak bisa. Sarah. Aing ya. Kebayang lagi kalau misalnya mereka datang minta maaf gitu ya. That would be cute. Kayak Tapi gua anak deh. nggak apa-apa, maksudnya Yang penting lu minta maaf. Iya, lu, maaf lu, ya. lu datang dengan kondisi lo udah berbeda, gue juga situasinya sudah berbeda, udah nggak kayak dulu lah. Ya dimaafin dong. Dan kalau ditanya bisa temenan apa enggak, bisa. Ternyata gue tadi mikir kalau misalnya mereka datang, gue minta maaf ya waktu tuh anjir gue parah banget. Santai anjir, dulu emang lu ngancurin gue sih sampai gue tuh kayak orgil gitu ya. Tapi ternyata setelah lo ada kemauan untuk sembuh ya dan udah banyak banget nih storage lo tuh udah ketimpa dengan memori-memori baik gitu kan. Lo memori bahagia sama teman-teman lo, sama orang baru, sama laki-laki yang lain, beli sepatu baru, beli baju baru, lo tuh udah pernah kemana, lo udah pernah ngeliat Sama laki-laki yang lain. Enggak, maksudnya kan memorinya tuh udah ketimpa sama Iya. kebahagiaan lain gitu. Udah Oke, di oke, override oke. gitu. Iya, Oke. udah. Kenapa sih? Ini kan ada cowok nih datang minta maaf. Kayak maaf ya. Iya. Terus lu bilang ketika ada laki-laki yang lain berarti Iya, enggak. Ngerti Oke, gak sih? ngerti. Memori gue udah keganti. gay. Enggak. Oke, sorry. Memorinya udah ketutup sama kebahagiaan jenis lain gitu. Makanya ketika dia datang, ya kalau ditanya Oke. bisa temenan enggak? Iya bisa-bisa aja, tapi enggak temenan kayak Dulu. Enggak lah, enggak bisa. Nggak tahu ya, kayaknya sih nggak bisa gitu, nggak lah kayak gitu. nggak bisa gue juga. Tapi untuk bersilaturahmi dengan baik Nggak gitu, bisa juga gua. itu gue masih bisa. Gitu ya, lucu juga ya, kayak gitu. Enggak, biar aja. Oke, pertanyaan terakhir. Hmm. Moving on and healing itu obatnya waktu atau kemauan untuk berproses? Yang kedua lah, yang kemauan untuk berproses waktu itu. Dua-duanya kalau gue. Dari Sarah dulu. Bentar ya, gue tadi tuh nyatet ada satu, dari ada Marco satu iya dari Marco dulu. Kalau gue dua-duanya, maksudnya kemauan untuk berproses itu udah pasti. Tapi kan waktunya orang kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama gitu. Jangan ngikutin kayak anjing masa temen gue 2 minggu udah move on, nggak bakal bisa sama. Lu pengennya 2 minggu juga nggak bakal bisa. Gitu. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Iya. Fase orang beda-beda. Iya. Gitu sih. Kalau dari saya mengutip dari filsuf bernama Jean-Paul Sartre. Van Damme. Udah hal Gucci ya. Sartre, dia bilang time doesn't change anything. Anjing. Yang mengubah itu adalah elunya. Jadi lu tuh nggak serta-merta, nah paling ntar juga move on gue. Enggak, lu tuh harus bergerak men. Lu tuh harus ya bergerak gitu. Lu tuh nggak bisa diem di situ menangis. Iya betul, seperti kata coach pilates gue kemarin gitu, mana bisa menangis berteriak tapi jangan pernah berhenti gitu. Karena kalau kelamaan di situ ya bener kata Marco tadi, waktu orang memang berbeda-beda, tapi ada baiknya ketika lo merasa itu sudah terlalu lama, maybe it's time for me to move on. Betul. Karena Harus ada keinginannya. harus ada keinginan itu, karena emang to give up, menyerah dengan keadaan itu gampang banget. It's such a hal yang menyenangkan lah gitu, karena lu nggak harus usaha, lu tinggal terima jadi gitu kan. Tapi kan nggak mau untuk terus-terusan nongkrong ngeliatin anjing kayak gitu kan. Jangan atuh Mau ya. sampai kapan? Iya gitu. Untuk menjawab pertanyaan Puput adalah tadi menurut aku yang menyembuhkan kamu adalah diri kamu sendiri. It's not the time. Baiklah, kita juga udah it's time to go. It's time to go. Dan juga boleh dipotong dulu. Yay!
udah dimakan udah dipotong anjing. apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak namanya apa-apa. juga Sarah Marco Angkat Iya. Iya namanya lapar, Ini Beb. nih, Tahu. cepet dulu. Jadi ya manis, kita akan break selama 2 minggu. Kita akan break Kita selama akan 2 break minggu. selama 2 minggu dulu. Cuma 2 kali Sabtu kok. Untuk ganti season kedua ya. Kita Ya, ganti tapi nanti gue season. kasih vlog 1, tenang aja. Ya, emang ya kita masih ada vlog. Masih ada vlog yang belum gue post. Yang mana anjir? Oh photoshoot Vlog anjay. photoshoot. Oh, bukan udah ada, gue udah nonton kok. Sal. Udah gue private tadi gue kepencet publik. Goblok. Gue udah nonton, makanya kayak 3 rekam dong buat di Sabar. Enggak buat di IG, buat Sabar. di IG. kok ini pakai centong sih, Man? Gak ada yang lain. Dapat dari deh. sono. 1, 2. Happy birthday Kok happy to birthday ya. sih? Happy selamat 12 episode. Emang potong sampai tengah? Iya udah. Hah? Nggak usah. Kan ada gini kan? Sop-sopan Iya. dong, kocak. Cepetan. Gue udah kenyang. Gue udah. Ya udah formalitas. Ya udah nih. Gue yang mi. Kena tangan. Ya udah anjing. Maksudnya jangan dulu kok kamu dari gua. Ayo cepetan. Udah lama banget pengen Cepetan mau jilat tangan meeting ini. salah. Ping. mau Ya udah meeting ini. Yang ini deh. Yang mana? Sabar. Kan bisa pakai sendok ya? Iya, tapi ya udahlah. Iya, elah. Anjing. Enak banget. Baik. Tangannya mau pantat. Ya udah kita selesaikan dulu kamar. Jangan lupa subscribe, See you. like, komen, kasih tahu ke teman-teman lu karena ini tuh nongkrong bareng sama kalian semua. Apaan sih Nggak so asik tahu, banget anjing. Berarti selama 2 minggu itu kalian kalau kangen kita akan masukin Spotify, yeay. Oh, Spotify. Oh, kita akan masuk Spotify Kita juga akan masuk ya. Spotify juga. Buat temen kalian dimanapun kalian berada. Yeah, so thank you for subscribing us. Jadi jangan lupa kasih tahu ke teman-teman lo. Sebenarnya anjir. Seru banget. Sama kalau kalian lagi kerja ya, kita bisa jadi KOL juga kok. Benar. Kalau ada misalnya ada tap in, boleh juga kalian kerja di mana? Jarum bisa banget. Tut jarum. Katanya sakit nih orang. Nanti kita basbus. Gue dong itu. Kayak balik lagi kalau misalnya nih jarum tap in nih. Iya. Kak, tapi kita mau kalian ngerokok 2 buah. 2 atau aja. Ngopi boleh seliter. Kopi literan. Apapun demi duit. Oke, see you. See you 2 weeks. Bye. Ayo cepet kabur, kita harus ke meeting sama Vikin. Apaan sih lo makan dulu? Ayo. Naik aja. Enak tapi enak. Foto dulu yuk, foto pakai tumpengnya buat. Anjay, udah 1 season manis. Satu sesi. Satu